Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Susilawati. Nama pena saya Melia Sarah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai cerita saya dalam dunia literasi. Sebenarnya sejak kecil saya bermimpi untuk menjadi penulis. Saya baru tahu tahun-tahun setahun ke belakang kalau ternyata saya pernah menulis cita-cita ingin menjadi seorang penulis. Awalnya memang saya suka menulis dan suka membaca juga. Kebanyakan saya belajar secara otodidak. Saya baca-baca tentang penulisan, tentang cerita-cerita orang lain, dan lama-lama hati saya tergerak untuk bercerita mengenai apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya curahkan dalam sebuah tulisan. Saya ingat betul pertama kali saya membuat cerita bersambung saat itu, tepatnya tanggal 22 April 2019. Itu tulisan ancur banget dan berantakan lah, tanda bacanya tidak tepat, jalan ceritanya juga masih yang benar-benar belum dirangkai dengan baik gitu. Sekarang pun saya kalau melihat tulisan saya sendiri berasa ya ampun, aku pernah sehancur ini gitu tulisannya, meskipun sekarang juga masih banyak banget yang harus dipelajari gitu ya. Tapi saya terus menulis gitu. Saya terus menulis, part demi part saya upload, dari part 1 sampai part 20 kalau nggak salah. Itu konsisten, hampir setiap hari saya bercerita. Dan kebetulan saya share untuk diri saya pribadi ya di beranda, di sosmed saya. Dan menulis itu buat saya seperti menuangkan energi negatif mungkin ya. Soalnya kalau sesudah nulis itu rasanya plong, rasanya kayak lega gitu. Dulu sebelum saya terjun ke dunia literasi, sosmed itu sering buat curhat lah ya, curhat cerita gitu tentang rumah tangga saya, tentang pokoknya tentang hidup saya gitu, meskipun tidak selalu gitu ya, cuman saya sering curhat gitu karena kebutuhan cerita saya mungkin tidak apa ya, saya kan di rumah setiap hari mengurus anak, suami juga dari pagi sampai sore baru pulang. Akhirnya tidak ada teman untuk bercerita, jauh dari keluarga juga. Jadi rasanya ingin menuangkan perasaan, ingin menuangkan apa yang ada di pikiran saya. Kadang kan suami datang udah capek, jadi mau cerita mau apa juga kasihan dia udah capek. Akhirnya saya menulis, dari situ tuh menulis terus, entah itu berantakan atau apa, saya nggak mikirin waktu itu, yang penting saya nulis saja. Dan setelah saya beberapa part saya coba menulis, ada beberapa kritik, ini begini kurang, ininya begini. Oke, akhirnya saya mencoba untuk ikut kayak komunitas menulis. Di sana saya belajar gitu, saya melihat ternyata seperti ini cerita yang menarik itu, ternyata seperti ini penempatan tanda bacanya. Jadi semakin terasah kemampuan saya menulis, dan sampai saat ini saya sudah mencoba menulis berbagai cerita, meskipun belum berani untuk diterbitkan ya, maksudnya belum berani untuk ke penerbit gitu, belum. Saya masih mencoba menulis untuk diri saya sendiri, untuk mengeluarkan ide yang ada di pikiran saya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, atau ketika saya melihat orang lain, saya melihat cerita dari saya mendengar cerita dari orang lain,
oh seperti ini ya, saya menemukan sebuah ide atau sebuah tema, kemudian plot-plotnya saya rangkai, akhirnya saya tuangkan di dalam cerita. Ada beberapa cerbung saya yang sudah tamat ya, dan ada beberapa buku antologi juga. Saya nekat ikutan lomba dan memang belum pernah menjadi juara ya, baru sebagai kontributor aja. Setidaknya saya sudah mencoba untuk ikut dan menuangkan ide dalam pikiran saya. Setidaknya saya berusaha untuk tetap berkecimpung dalam dunia literasi, karena memang tujuan saya adalah belajar menjadi seorang penulis. Entah itu nantinya menjadi penulis terkenal atau sukses, itu adalah bonus. Yang terpenting saya sudah berusaha untuk mengejar cita-cita saya yang sempat tertunda bertahun-tahun lamanya. Karena dulu sempat ingin menjadi guru ya, gak ada pikiran buat penulis. Tapi setelah saya buka-buka buku diari lama saya, ternyata saya baru tahu kalau saya tuh bermimpi untuk menjadi penulis gitu. Dan saat ini saya mencoba untuk konsisten, mencoba untuk belajar menjadi seseorang yang bermanfaat ya. Tentunya dengan saya bergabung di Institut Ibu Profesional ini, saya berharap saya bisa mengelola diri saya jadi paham tentang karakter saya jadi tahu, oh saya seperti ini loh, passion saya tuh di sini gitu. Dan sepertinya memang saya cocok di menulis ini gitu, karena saya sangat suka membaca. Saya juga suka ya pokoknya berkecimpung dengan dunia literasi lah, saya suka ya. Makanya ketika ada pilihan institut dan komunitas sama SC ya, saya pilih dua itu, komunitas sama institut. Karena di komunitas itu kan ada rumah belajar ya, di situ juga ada rumbel menulis, ada memasak, ada crafting, ada banyak banget ya. Jadi kayaknya cocok banget nih gitu buat saya yang ingin mendalami ilmu kepenulisan. Dan akhirnya benar sekali, sekarang di rumbel menulis tuh udah di rantai tulisan ya, sudah nyampe di rantai tulisan. Jadi kita menulis apa yang ada di pikiran kita, nanti yang lain juga menyambung dari tulisan kita gitu. Dan buat saya menulis itu benar-benar menyalurkan energi gitu. Jadi berasa kayak yang udah tersalurkan tuh udah gitu, gak ada energi negatif yang meledak-ledak di rumah gitu, gak ada. Dan pikiran yang ada tuh berasa kayak ya udah positif aja. Sama anak sama suami juga jadi lebih bisa mengelola emosi juga gitu. Apalagi setelah menyelami misi-misi di IP ini ya, tentunya benar-benar menguliti diri saya banget dan membuat saya lebih paham, lebih mengerti tentang apa sih yang saya inginkan dalam hidup ini gitu. Ingin jadi seperti ibu, seperti apa sih saya ini. Dan semoga kedepannya saya bisa lebih konsisten dalam menulis, lebih konsisten dalam membersamai anak dan suami, bisa menjadi istri, ibu yang baik untuk anak-anak saya nanti. Dan tentunya saya akan terus menulis sampai kapanpun, karena saya suka menulis. Oke, mungkin cukup sekian cerita pengalaman menulis saya. Jika ada yang bermanfaat silakan diambil. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.